Juru bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya. Ia pun meyakini polisi akan objektif dan profesional dalam menanggapi laporan tersebut. Budi memastikan seluruh proses hukum di KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurutnya, prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap penanganan perkara, termasuk kasus dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai lembaga publik, Budi menyatakan KPK berkomitmen mengedepankan transparansi dalam penanganan perkara korupsi. Budi menyebut keterbukaan informasi dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui perkembangan kasus, tetapi juga dapat ikut mengawasi. Budi mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap Faizal dilakukan terkait dugaan penerimaan barang dari salah satu tersangka, yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024 hingga 2026 Rizal. Budi mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Faizal juga telah mengakui adanya penerimaan barang. Barang-barang tersebut kemudian disita oleh penyidik sebagai bagian dari proses pembuktian. Budi mengatakan barang bukti yang disita berupa perangkat elektronik. Ia pun mengungkapkan ada 6 barang bukti yang disita dari tangan Faizal. Menanggapi alasan Faizal yang menyebut barang itu sebagai bantuan pribadi, Budi menegaskan penyidik memiliki dasar kuat untuk mendalami. Menurutnya, penyitaan dilakukan berdasarkan informasi awal yang mengarah pada dugaan keterkaitan dengan tindak pidana. Terkait dengan pelaporan itu, yang pertama kami tentu menghormati sebagai hak konstitusi seorang warga negara, dan kami KPK juga meyakini
Kawan-kawan di Polda pasti akan secara objektif, akan secara profesional dan presisi melihat laporan tersebut. Yang kedua, kami pastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum di KPK tetap menjunjung tinggi asas-asas praduga tak bersalah. Di sisi lain, KPK sebagai badan publik tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi kami lakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Sehingga kami menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat termasuk terkait dengan progres penanganan perkara. Untuk apa? Agar masyarakat tidak hanya terinformasi terkait dengan perkembangan penanganan perkara di KPK, tapi juga agar masyarakat juga bisa ikut memantau sekaligus mengawal bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh KPK. Berikutnya adalah dalam konteks pemeriksaan kepada yang bersangkutan, kami tegaskan bahwa dalam proses penyidikan, pemeriksaan kepada pihak siapapun, baik kepada tersangka, kepada saksi, ataupun kepada pihak-pihak lain, pada hakikatnya adalah untuk membantu proses penyidikan. Karena setiap keterangan, setiap informasi yang disampaikan oleh para pihak yang diperiksa itu nantinya akan membantu untuk mengungkap perkara. Kemudian dalam pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi, materi pemeriksaannya adalah terkait dengan dugaan penerimaan oleh yang bersangkutan dari salah satu tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Ditjen Bea dan Cukai, di mana perkara ini bermula dari peristiwa tertangkap tangan. Kemudian terkait dengan pemeriksaan dugaan penerimaan barang atau fasilitas oleh yang bersangkutan, kemudian itu juga sudah diakui kepada penyidik ya oleh yang bersangkutan, dan atas barang-barang yang diterima oleh yang bersangkutan itu pun juga sudah disita oleh penyidik. Artinya ini sudah firm begitu. Mas, berarti tidak ada masalah ya dengan pelaporan ini? Ya, tentu kami memandang tidak ada masalah karena seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemanggilan kepada para saksi, pemeriksaan kepada yang bersangkutan, termasuk penyitaan dan apa yang kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban KPK kepada publik ya untuk menyampaikan setiap perkembangan penanganan perkara. Sebelumnya, Faizal melaporkan Budi ke Polda Metro Jaya pada Selasa 14 April 2026. Faizal menyebut laporan ini berkaitan dengan pernyataan Budi yang dinilai memelintir hasil pemeriksaan dirinya. Faizal menjelaskan pelaporan bermula dari pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus dugaan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 7 April 2026. Ia mengaku hanya diperiksa selama 30 menit dengan 5 pertanyaan. 2 diantaranya terkait bantuan perangkat elektronik dari Rizal.